Yo halo everybody, Mimin doakan semoga kalian beserta keluarga selalu sehat-sehat ya. Film yang kami menceritakan kali ini berjudul Terminator Dark Fate, di mana bercerita tentang upaya sekelompok wanita untuk mengalahkan robot pembunuh dan menyelamatkan masa depan umat manusia. Dan tentu saja kakek Mimin yaitu Arnold Schwarzenegger akan ada juga. Oke guys, penasaran kan? Kalau begitu, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan wanita bernama Sarah yang bersaksi bahwa ia adalah manusia yang datang dari masa depan. Ia berteriak meyakinkan orang-orang bahwa mereka semua akan mati dan seluruh dunia akan musnah. Namun para polisi yang mendengarnya mengira bahwa Sarah hanya bermimpi. Beberapa tahun kemudian, kesaksian Sarah benar-benar terjadi. Para pemburu mesin yaitu Terminator datang menyerang bumi. Pada tahun 1998, Sarah berhasil mengalahkan para Terminator dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ia duduk di pinggir pantai sambil menunggu putranya bernama John. Tiba-tiba, seorang pria datang menembak John, lalu Sarah mencoba menyerangnya, namun tak berpengaruh sedikit pun. Pria itu adalah Terminator yang mengincar nyawa John. Dan film Terminator Dark Fate pun dimulai. And I am terminated. Scene berpindah di kota Meksiko 22 tahun kemudian. Tiba-tiba kilatan cahaya muncul di tengah jalan, lalu keluarlah seorang wanita tanpa busana. Sepasang kekasih menolongnya, lalu polisi datang mengira bahwa sepasang kekasih itu adalah penjahat. Wanita yang mereka tolong tadi menyerang polisi karena melihat tanda bahaya dari senjata yang dibawa. Wanita itu bernama Grace yang mendekat lalu mengambil pakaian pria tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Di sisi lain terdapat Danny yang menyiapkan makanan untuk adiknya yaitu Diego dan juga ayahnya. Mereka kemudian pergi bersama untuk bekerja. Scene kemudian berpindah di tengah tempat tinggal Danny, muncullah gumpalan kilat lalu keluar seorang pria yaitu Terminator Rev 9. Rev 9 mengunjungi ayah Danny. Ia berkata bahwa dirinya mencari Danny. Di sisi lain, Danny dan Diego sedang bekerja. Danny melihat mesin yang mengambil alih pekerjaan Diego. Ia pun protes pada bosnya. Lalu bos itu berkata bahwa kemajuan teknologi secara perlahan akan menyingkirkan manusia. Scene kembali berpindah menampilkan ayah Danny yang datang ke pabrik tersebut. Ia beralasan bahwa kedua anaknya lupa membawa bekal. Ketika Danny datang, ayahnya tiba-tiba berubah lalu mengarahkan pistol padanya. Pria itu ternyata Rev 9 yang menyamar menjadi ayah Danny. Grace datang menyelamatkan Danny dari Rev 9. Ia berhasil melempar Rev 9, namun Danny memberontak karena mengira Rev 9 adalah ayahnya. Grace menenangkan Danny lalu memberitahu bahwa pria tersebut bukanlah ayahnya. Rev 9 memulihkan diri lalu balik menyerang. Grace pun melawan dan ia mendorong Rev 9 hingga punggungnya tertusuk tiang. Diego turut membantu dengan menurunkan mesin yang berat menimpa Rev 9. Grace memperkenalkan dirinya sambil berjalan. Ia adalah setengah manusia, setengah mesin yang dikirim dari masa depan. Grace menyalakan mesin mobil lalu mengendara dengan cepat. Tiba-tiba sebuah truk datang mengejar, namun Grace berhasil menghindar. Grace menjelaskan bahwa dirinya diutus dari masa depan untuk menyelamatkan Danny. Grace mengemudikan mobil untuk berjalan mundur agar menghindari Rev 9 yang masih mengincar Danny. Ketika Rev 9 berada di belakang, Grace melihat besi di bak mobil lalu menyuruh Diego untuk mengambil alih setir. Ia melempar besi hingga mengenai truk Rev 9. Namun usahanya belum berhasil karena Rev 9 memiliki kemampuan untuk membelah diri. Rev 9 melompat ke depan truk lalu melempar besi yang disingkirkan Grace menggunakan tangannya. Rev 9 berpegangan pada ujung mobil dan untungnya Grace berhasil melepas tangan Rev 9 hingga ia pun tertabrak mobil lain.
Ban mobil Grace pecah dan Diego banting setir dan mereka pun terguling. Setelah beberapa saat, Dani melihat perut Diego yang tertancap besi. Tiba-tiba, Rev 9 mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hanya untuk mengincar Dani. Diego yang masih terjebak menyuruh Dani untuk pergi, lalu Grace memaksanya sehingga mobil Rev 9 menabrak Diego hingga meninggal. Dani dan Grace berlari menuju jembatan, namun Rev 9 belum juga terkalahkan. Ia melempar tongkat besi ke arah Dani, lalu datanglah Sarah menembak Rev 9 dan juga robotnya. Ia melempar peledak lalu berjalan ke bawah untuk memeriksa keadaan. Grace membawa Dani masuk mobil Sarah lalu meninggalkannya. Dani menangis dan memohon untuk pulang menemui ayahnya. Grace berkata bahwa ayah Dani sudah meninggal. Grace kehilangan banyak energi. Badannya panas dan hampir hilang konsentrasi. Dani pun keluar untuk mencari bantuan, namun Grace melarang karena jika ia melibatkan manusia lain, maka para manusia itu akan menjadi korban serangan Terminator. Dani pun kembali lalu mencoba untuk mengemudi mobil. Mereka berhenti di depan apotik, lalu Grace meminum air, kemudian meminta banyak jenis obat-obatan. Namun dokter tak memberikan obat tersebut dengan mudah. Grace pun terpaksa mengambil obat yang ia butuhkan sendirian, tapi tenaganya semakin melemah sehingga ia pun jatuh pingsan. Dani dan seorang dokter menarik tubuh Grace, lalu mereka bertemu dengan Sarah yang ada di depan mobil. Sarah datang sambil mengomel lalu membantu Dani untuk membawa Grace. Ketika berada dalam mobil, ia membuang ponsel Dani agar Rev 9 tak bisa melacak mereka. Scene kemudian berpindah di rumah Sarah. Ia melumuri tubuh Grace dengan es batu lalu menyuntikkan obat-obatan. Di sisi lain, Grace bermimpi ketika ia melakukan misi menyerang para Terminator. Ia berteriak kesakitan, begitu juga dengan prajurit lainnya. Grace yang terluka parah dibawa oleh rekannya untuk disembuhkan. Tiba-tiba ia terbangun lalu menyerang Sarah. Ketika Dani datang, Grace berhenti menyerang dan Sarah bertanya dari tahun berapa Grace datang. Ia menjawab 2042. Sarah kemudian menceritakan masa lalunya. Ia berhasil menyelamatkan manusia dan mengubah masa depan. Walaupun begitu, Sarah merasa bersalah karena ia tak bisa menjaga anak satu-satunya, yaitu John. Sarah mengajak Grace dan Dani untuk pergi. Grace memperingati Sarah untuk tidak macam-macam dengannya dan mereka pun pergi. Grace berkata bahwa Rev 9 tak bisa dikalahkan. Mereka hanya bisa menghindar. Dani bertanya bagaimana Sarah mengetahui lokasi mereka tadi. Lalu Sarah menjawab bahwa ia selalu mendapat pesan berupa koordinat GPS disertai tanggal dan waktu yang selalu diakhiri dua kata, yaitu demi John. Grace memeriksa siapa pengirim pesan tersebut dengan menghancurkan ponsel Sarah. Ia melihat lokasi yang sama dengan koordinat yang ada pada tato di perutnya. Grace memutuskan untuk pergi ke Texas, namun mereka perlu bantuan untuk bisa pergi ke sana. Dani pun berkata bahwa ia memiliki paman yang mungkin bisa membantu. Lalu mereka meninggalkan mobil kemudian berjalan menaiki kereta. Scene berpindah menampilkan Rev 9 yang mencari keberadaan Dani melalui kamera CCTV. Di sisi lain, Grace menceritakan kejadian di masa depan. Saat itu, bumi mendapat serangan beruntun dari para Terminator. Jutaan orang meninggal dan manusia saling berebut makanan. Grace berjuang sendirian. Ia dikepung oleh dua orang yang ingin merampas makanannya. Grace berhenti bercerita karena tak bisa membayangkan betapa sengsara hidupnya. Grace berhasil selamat berkat seorang pria yang mengajak para manusia untuk bekerja sama menyerang balik para Terminator. Sarah kemudian memotong perkataan Grace. Ia menebak bahwa pria tersebut adalah anak Dani. Terminator mengincar Dani karena Dani akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi ancaman, dan oleh sebab itu Grace harus melindungi Dani demi menyelamatkan masa depan. Scene lalu berpindah pada keesokan harinya. Mereka pun sampai di rumah paman Dani yang bernama Philip. Dani berusaha memberitahu Philip tentang Terminator yang mengincarnya. Namun cerita Dani terdengar seperti bualan baginya. Grace lalu mengambil pisau lalu membelah lalat menjadi dua. Hal itu pun membuat Philip percaya. Di sisi lain, seorang wanita yang bekerja di perbatasan menyerang para petugas di sana. Ternyata ia adalah Rev 9 yang menyamar. Rev 9 mencari Dani melalui kamera pengintai.
Scene kemudian berpindah di mana Feli membawa Dani dan yang lain berjalan kaki melewati perbatasan menuju Texas. Grace tiba-tiba merasa ada yang janggal. Rev 9 menemukan lokasi mereka lalu memberitakan prajurit untuk berjaga-jaga. Ketika Grace dan yang lainnya membuka jalan keluar, mereka kini sudah dikepung. Dani menyerahkan diri dan berlutut. Berkat insting Grace yang kuat, ia mendorong Dani karena Rev 9 meluncurkan bom, lalu terjadilah ledakan besar. Scene berpindah menampilkan tim medis yang kebingungan karena tubuh Grace berbeda dari manusia biasa. Di sisi lain, Rev 9 datang untuk menjemput Dani, sedangkan Sarah dijemput oleh petugas berbeda. Grace kemudian keluar dari tempat tahanannya lalu menyalakan alarm kebakaran. Sarah memanfaatkan keadaan dengan menyerang petugas. Orang-orang berlarian keluar, sedangkan Rev 9 berjalan mencari Dani. Untungnya Grace lebih dulu menarik Dani lalu pergi menaiki pesawat. Dani nekat turun demi pesawat hanya untuk menyelamatkan Sarah. Rev 9 hampir saja mencelakakan mereka, namun tembakan Sarah membuatnya kalah. Sesampainya di titik koordinat, Sarah melihat ke arah seorang pria yang telah membunuh John. Sontak Sarah pun marah, lalu dengan sigap Grace menahannya. Ternyata pria itu adalah Terminator yang bernama Carl. Carl memberikan minuman pada Sarah, namun Sarah menolak. Ia melihat bingkai foto keluarga, lalu Grace mendapat fakta baru, yaitu Carl memiliki hati nurani. Sarah masih dendam, ia menembak Carl tapi tak berpengaruh sama sekali. Carl berjanji akan membantu Dani bebas dari Terminator. Tak lama kemudian datanglah Alicia yang merupakan istri Carl dan anaknya Matteo. Mereka berkumpul untuk merencanakan misi. Sarah memberi usul untuk menjadikan Dani sebagai umpan, namun Grace menentangnya. Dani bangkit berdiri dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin terus bersembunyi. Ia ingin melawan dan bebas dari ancaman. Carl kemudian menunjukkan koleksi senjatanya lalu mengajari Dani untuk menembak. Grace berkata bahwa tembakan itu tak bisa membunuh Rev 9. Lalu Carl memberitahu rahasia, yaitu gelombang elektromagnetik yang bisa membuat Rev 9 terpanggang. Untuk mendapatkan alat tersebut, mereka membutuhkan bantuan dari seorang mayor. Scene lalu berpindah menampilkan Rev 9 yang ada di rumah Carl yang sudah kosong. Rev 9 melihat foto mobil van milik Carl lalu pergi untuk mencari mobil tersebut. Di sisi lain, Sarah menunggu kedatangan mayor yang akan bawa gelombang elektromagnetik. Sebuah mobil berhenti, lalu keluarlah mayor yang memberikan barang tersebut. Grace merasakan sesuatu, yaitu kedatangan Rev 9 yang menyerang mereka melalui helikopter. Serangan Rev 9 mengenai dada mayor. Grace lalu mengendarai mobil sedangkan Carl menembak Rev 9. Mayor meminta bantuan prajuritnya untuk menghalangi Rev 9. Carl menyuruh Grace untuk masuk ke dalam pesawat lalu mengendarainya. Rev 9 masih terus mengejar. Carl melindungi Sarah dari tembakan, lalu mereka menyerang balik Rev 9 sehingga helikopternya rusak dan terbakar. Rev 9 berpegangan pada pesawat, lalu Carl memukulnya hingga mereka bergelantungan di ujung pesawat. Dani turut membantu dengan mendorong mobil sehingga Rev 9 pun terjatuh. Setelah dirasa aman, Grace membongkar rahasia, yaitu ternyata orang yang menyelamatkan Grace di masa depan adalah Dani sendiri. Danilah yang memimpin para manusia untuk melawan Terminator. Scene kemudian berpindah menampilkan Rev 9 yang sudah mendekati pesawat dan menyebabkan tabrakan kuat. Sarah dan Dani melayang, lalu Grace segera menyuruh Dani untuk masuk ke dalam mobil kargo. Carl melawan Rev 9 lalu dibantu oleh Sarah, sedangkan Grace menyalakan kemudi otomatis lalu membantu Dani untuk bisa masuk ke mobil. Carl menarik tubuh Rev 9 lalu menembak pintu keluar sehingga mobil kargo tersebut jatuh. Grace pun dengan sigap membuka parasut. Di sisi lain, para pekerja tambang melihat kepingan pesawat yang jatuh ke sungai. Di dalam sungai terjadi perkelahian antara Carl dan Rev 9. Walaupun Carl sudah sekuat tenaga melawan, ia tak mampu mengalahkan Rev 9. Dani dan yang lainnya masih terjebak di dalam mobil kargo. Mereka tak bisa keluar karena mobil tersebut bergelantungan di atas jembatan. Karena tali tak sanggup menahan, mobil itu pun jatuh. Rev 9 berhasil bebas dan ia memanjat menuju mobil Dani.
Grace keluar lalu memutuskan tali sehingga mobil dibawa arus deras sedangkan Rev 9 ikut terjatuh menimpa Grace. Sarah dan Dani tiba-tiba diserang tapi untungnya Sarah sempat mendorong Dani lalu bergerak ke belakang. Sarah memberi perintah agar Dani menarik tali parasut yang mengikat tubuh Rev 9 ketika ia datang. Dani pun mengerti dan melakukan tugasnya dengan benar sehingga Rev 9 tertarik ke belakang. Mereka kemudian berenang ke tepian lalu pergi menuju ruangan tempat berlindung. Grace berusaha membuka pintu namun tak bisa. Ia menyuruh Dani untuk berlari karena dirinya dan Sarah tak mampu lagi melindungi. Dani menolak perintah Grace tapi tak lama kemudian muncullah Carl lalu memberikan suntikan yang dibutuhkan Grace. Carl dengan mudah membuka pintu masuk. Grace lalu menoleh ke belakang dan ia merasakan kedatangan Rev 9 lalu menyuruh Dani untuk pergi. Tapi Dani menolak lagi. Kali ini Dani ingin melawan dengan tak menghindar. Sudah saatnya bagi mereka untuk mengalahkan Rev 9. Mereka pun bersiap lalu datanglah Rev 9. Carl menantangnya lalu mereka pun berkelahi. Grace ikut menyerang namun ia mendapat satu tusukan tepat di perutnya. Dani mengalihkan perhatian Rev 9 dan dibantu oleh Sarah yang menembaknya. Rev 9 kemudian membelah diri lalu memukul Sarah. Carl kembali membantu dan mereka berhasil menghancurkan Rev 9, namun itu hanya berlaku untuk beberapa saat. Rev 9 memulihkan diri lalu menyerang lagi. Carl dan Grace bekerja sama menyeret Rev 9 untuk masuk ke dalam turbin. Grace berteriak agar kekuatannya keluar. Mereka pun berhasil memasukkan Rev 9 dan terjadilah ledakan. Beberapa menit kemudian, Dani mencari tubuh Grace, sedangkan Sarah berjaga-jaga jika Rev 9 masih hidup. Dan benar saja, Rev 9 muncul dengan tubuh robot yang ringkuk. Grace memohon pada Dani untuk mengambil alat yang ada di tubuhnya. Alat itu adalah penunjang hidup Grace. Jika alat tersebut diambil, maka Grace akan tewas. Dani pun menangis dan terpaksa mengikuti perintah Grace. Ia kemudian bangkit lalu melawan Rev 9 dengan sisa tenaga. Ketika Dani ingin menusukkan alat tersebut, tangannya ditangkis dan alat itu lalu menjauh. Dani merangkak mengambil alat itu namun Rev 9 menarik kakinya lalu mencekik lehernya. Sarah yang semakin melemah hanya bisa berteriak meminta bantuan Carl. Carl yang awalnya pingsan kemudian terbangun lalu memukul Rev 9. Hal itu dimanfaatkan oleh Dani untuk menusukkan alat tersebut hingga Rev 9 nyaris tak berdaya. Carl menarik tubuh Rev 9 lalu bersama-sama mereka jatuh ke lubang pemanggang. Kedua Terminator itu terbakar dan mati bersama, menyisakan Dani dan Sarah yang masih harus berjuang di masa depan. Scene kemudian berpindah pada beberapa tahun kemudian, menampilkan Dani yang memperhatikan Grace kecil di taman bermain. Dia dan juga Sarah masuk ke mobil lalu bersiap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Dan film Terminator Dark Fate pun selesai. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan banyak dari kegagalan hidup dialami oleh orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah.